Baik, silakan Hen. Iya, benar. Oh. Tes, tes. Oh iya, benar. Baik. eh, Selamat malam, Sila. Selamat malam, Rama-Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian. Malam hari ini kita kembali berkumpul dalam pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudari yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Anjangsana Wihara Eka Dharma Loka, Surabaya, atau yang disingkat dengan GAIS. Pembacaan parita pada hari ini, tanggal 12 Mei 2026, akan dipimpin oleh Atasilani Nimanawasini. Pertama-tama, saya akan membacakan nama-nama yang sedang sakit. Semoga setelah pembacaan parita ini, yang sedang sakit bisa memperoleh ketenangan batin dan bisa memperoleh kesembuhan. Nah, Yang Mulia Bante Kanti Daru Mahatera, Wihara Dhammadippa Arama Batu, Malang, Bapak Agus Susiadi Moro Blitar, Bapak Bambang Abdi Denpasar Bali, Bapak Chang Fung Chun Surabaya Pasca Operasi Lutut, Bapak David Rumah Sakit Adi Husada Undaan Kamar J308, Bapak Dayu Mas Aryani sakit punggung kaku seluruh tubuh, kurus lemah, alamat Desa Sambangan, Kecamatan Buleleng, Bali. Bapak Indra Yudo Saputro, Jakarta, Bapak Marcel Surabaya, Bapak Michael Dale Cornelius Gunggaritsin, alamat di Tukat Mungga, Singaraja, Bali, sakit di perut habis kecelakaan, depresi. Bapak Mintarto Malang, Pauline Galen Cornelius, depresi, USA, Romo Purnadi, Jakarta, Bapak Purwanto, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar D210, Bapak Sidik Dewanto, Rumah Sakit Ati Husada Undaan, J206, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Yusuf Malang, Ibu Peng Swan Denpasar Bali, Ibu Catherine dari Cilebut Bogor, Ibu Ceni Wati, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, D312, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Desak Ketut Sudiarti di Rumah Sakit Mangusada Badung, Bali, Ibu Jinawarti Setiadi, Surabaya, Ibu Dwi Sulistyorini, Surabaya, Ibu Ellen Pai, Surabaya, Ibu Emilia Semarang, Ibu Helen, Jakarta, sekarang sedang berobat di Sydney. Ibu Hermawati Susanto, Jakarta Barat, Ibu Hindrawati, Makassar, Ibu Ida Sri Bagawan Wirapanji Krishna Jayaningrat, stroke, alamat Desa Bungkulan, Buleleng, Bali. Ibu Kasim, Malang, Ibu Ketut Mirani Kusuma Dewi, depresi, Singaraja, Bali. Ibu Ko Vivi Kurniawan, Surabaya. Ibu Li Ibu Li Kui Hua, Tanggu, Bali. Ibu Lipnawati, 96 tahun, Pasuruan. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Luh Putu Rustini Eka Wardani, Denpasar, diabetes dan kaki lemah. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Melinda, Malang. Ibu Ngo Helena Susanti Gunawan, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar B201. Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Nungki Sintiawati binti Muhammad Tarmuji Jakarta,
sedang berobat di Penang, Malaysia. Ibu Nurmani, Jakarta. Ibu Puspa Martani Chandra, Bogor. Ibu Putu Vena Maharani, kanker tiroid, Desa Payangan, Gianyar. Ibu Ratnawati, Klaten. Ibu Francisca Dihankam Cidodol. Ibu Siulian Toko Indah Pasuruan. Ibu Srianiati Malang. Ibu Sumi Dwi Setiawati, umur 53, Pasuruan. Ibu Suryati, Jakarta. Ibu Suryawati, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, kamar D213. Ibu Susu Rusli, Jakarta. Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. Ibu Tien Tien Bali. Ibu Chandrawati Tanuarja, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D303. Ibu Choi Kiao Nio, Dewi Amiati, Bekasi. Ibu Violi Chandra, Jakarta. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Yani Denpasar, Bali. Saudara Max Edward Naharto, Surabaya. Saudara Stephen Carwelo, Surabaya. Saudari Dewi Ayu Novayanti, Wibawa. Saudari Eli Yuliana, Jakarta. Endangwati Budi Santoso di Frankfurt sedang menjalani imunoterapi kedua pasca operasi. Saudari Evelyn Bawani, Surabaya. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara. Saudara Trimino Putih saat ini dirawat di Rumah Sakit Suci PIK Jakarta. Saudari Elina sedang dirawat di National Hospital Surabaya. Saudari Wen Xiu Jin, Surabaya. Adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta. Anak Felicia Angela Hartanto, Manado. Ya, baik, sebelum mulai pembacaan balita, marilah kita melakukan penghormatan terlebih dahulu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapatha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa satha yassa camayang bhagavato dhammang rojema imehi sakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang Abhipujayama. Ya, selanjutnya kami mohon kepada Sila untuk memimpin pembacaan barita untuk saudara-saudari yang sedang sakit. Kepada Sila kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Sila. Baik. Romo Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang saya hormati, mari pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama memusatkan perhatian penuh kita, pikiran cinta kasih kita untuk membacakan, melantunkan parita-parita suci bagi kesembuhan
sanak saudara, keluarga, sahabat yang sedang menderita sakit. Semoga dengan pembacaan parita yang kita lakukan mengkondisikan saudara, kerabat, sahabat yang sedang sakit segera mendapatkan kesembuhan, dan bagi yang sedang menderita terbebas dari derita, yang mengalami ketakutan terbebas dari ketakutan, yang tertimpa malapetaka terbebas dari malapetaka. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Adapun parita-parita yang akan kita bacakan yaitu Ubabagana Makara, Saranagamana Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, Saca Kirya Gatha, lalu Ratana Sutta, bait 3, 4, 5, 6, 7, dan 14. Selanjutnya Karania Metta Sutta, 3 bait terakhir, Bojangga Parita, Sakatwa Tia Digata, dan Jula Manggala Cakawala. Mari kita bersama-sama bersikap anjali dan memusatkan perhatian kita kepada pembacaan parita-parita suci. Handamayang Buddhasa Bhagavato Uppabhagana Makarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang sama sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisatam masarathi sattaha dewa manusanang buddho bhagavati Suwakkahato bhagavata dhammo sandedhiko akaliko ehipassiko opanayiko paccatang weditappo vinyuhi ti Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho
Nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho Samici patipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yuga ni adha purisa pogala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo Ahuneyo Dakineyo Anjali karaniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasakti Nathime Saranang Anyang Buddho me Saranang Warang Etena Sajja Wajjena Sodhite Hotu Sabpada Nathime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Sajja Wajjena Sodhite Hotu Sabpada Nathime Saranang Anyang Sangho me Saranang Warang Etena Sajja Wajjena Sodhite Hotu Sabpada Yang kinciwitang idhawa hurang wa Sage suwayang ratanang panitang nano samang adhitathagatena idam pibutte ratanang panitang etena saccena suwati hotu kahayang wirakang amatang panitang Yata jaga sakya muni samahito nate nadhamme nasamadhi kinci idam pidhamme ratanang panitang etena saccena suwati hotu Yam buddha setho pariwannayi sucing Samadhimanantarikanyamahu Samadhinate nasamo navicchati Idam pidhamme ratanang panitang Etena saccena suwati hotu Ye poggala satang pasataha Cattari etani yugani honti te takkineya sugatas sasawaka ete sudinnani mahaphalani idam pisangge ratanang panitang etena saccena suwati hotu Yesopayutta manasa talhena Nikaminogo tamasa sanamahi te patipatta amatang vikaiha ladha mudhane bhuting hunjamana idam pisanghe ratanang panitang etena saccena suwati hotu Khinang puranang nawang nadhi sambhawang Wiratta citta yatike bhavasming Te khenna bija avirul hichanda
banti dhirayatayam padipo idam pisang ratanang panitang etena saccena suwati hotu metan casabbalokasming manasambhavaye aparimanang uddhang adho jatiriyanca asampadang awerang asapatang tirtahan jarang nisinnowa sayano wayawatas sawigatamidho etang sating adirtheya Brahma metang wihara idhamahu dirthenja anupagama silawatassanena sampanno kame suvinaya nahi jatu gappasayang punareti ti bojanggo sati sangkahato dhammarang wijayo tatha wiriyampi tipassadhi bojangga jatatha pare samadhupekka bojangga satte te sabbadasina munina sammadakkhata bahawita bahulikata sangwattanti abhinyaya nibbanaya ca bodhiya etena sajja wajjena sodhite hotu sabpada ekasming samayena toho mogalanan cakasapang gilane dukhite deswa bojangge satta desayi te jatang abhinanditwa roga moceng sutangkane etena sajja wajjena sodhite hotu sabpada ekada dhammarajapi gelanyena pipilito chunda teherena tanyewa bhanapet wanasadarang sammodetwa ja abadaha tamaha wuddaha sidhanaso etena sajja wajjena sodhite hotu sabpada pahina teja abadaha tenannam pimahesinang maggahata kilesawa pattanopatti dhammatang etena sajja wajjena sodhite hotu sabpada sakatawa buddharatanang osadhang uttamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sodhina nasantu paddawa sabbe tukhawu pasamentu te sakatawa dhammaratanang osadhang uttamang warang parilahu pasamanang dhammatejena sodhina nasantu paddawa sabbe bahayawu pasamentu te
Sakatua sanggaratanang osatang uttamang warang ahuneyang pahuneyang sanggate jena sothina nasantu paddawa sabbe rogawu pasamentu te. Dengan memuja kepada mustika Buddha yang bagai obat mujarab nan mulia, yang bermanfaat bagi para dewa dan manusia, semoga segala rintangan sirna berkat kekuatan Sang Buddha. Semoga semua derita Anda musnah. Dengan memuja pada mustika Dhamma yang bagai obat mujarab nan mulia, sebagai pereda kegelisahan, semoga segala rintangan sirna berkat kekuatan Dhamma. Semoga semua ketakutan Anda musnah. Dengan memuja pada mustika Sangha yang bagai obat mujarab nan mulia, yang patut menerima sajian, patut menerima suguhan. Semoga segala rintangan sirna berkat kekuatan Sangha. Semoga semua penyakit Anda musnah. Cula Manggala Cakawala Gata. Sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghahanubhavena buddharatanang dhammaratanang sangharatanang tinang ratananang anubhavena caturasiti sahassa dhamma kandhanubhavena pitakattayanubhavena jinasawakanubhavena sabbe te roga sabbe te bhaya sabbe te antaraya sabbe te upaddawa sabbe te tunnimitta sabbe te awamang galawinasantu ayuwadhago dhanawadhago siriwadhago yasawadhago balawadhago wanawadhago sukawadhago hotu sabpada tukkaro gabayawera soka satu cepat dawa aneka antarayapi winasantu cate jasa jaya siddhidanang labhang sothi bhagyang sukhang balang siri ayu wano bhogang wudi jaya sawa satawassa ayu jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghahanubhavena sada sothi bhavantu te.
dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 gugus Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang. Semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda buruk, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berpamor tinggi, berkekuatan besar, berparas elok, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, perolehan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras elok, kesejahteraan, kemajuan, pamor, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, terima kasih Sila. Selanjutnya, marilah kita sejenak mengkonsentrasikan pikiran kita dengan bermeditasi. Untuk itu, kami mohon kepada Sila untuk bisa memimpin meditasi. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, setelah tadi kita melantunkan parita-parita suci, untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama sejenak mengembangkan batin kita dengan melaksanakan meditasi. Pertama-tama, dipersilahkan untuk mengatur posisi duduk yang nyaman dan menunjang jalannya meditasi. Badannya tegap tetapi tidak tegang, tetap rileks. Selanjutnya, arahkan perhatian penuh kita atau sati kita kepada objek cinta kasih. Pancarkanlah pikiran cinta kasih kita
Pertama-tama kepada diri sendiri, selanjutnya juga kita memancarkan cinta kasih kepada sahabat, kerabat yang sedang menderita sakit. Semoga mereka semua mendapatkan ketenangan batin dan segera memperoleh kesembuhan. Dan pancarkanlah pikiran cinta kasih kita pula kepada semua makhluk. Gunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Selamat berlatih. Meta Bhavana kita lanjutkan.
Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Meta Bhawana diakhiri. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Eh, Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan Anusasana yang akan dibawakan oleh Atasilani Nimana Wasini. Kepada Sila, kami persilakan. Baik, terima kasih. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama semuanya. Mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan Guru junjungan kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama semuanya. Kembali saya Tasilani Nimanawasini memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan melalui Anusasana dalam program kegiatan pembacaan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Merupakan suatu kebahagiaan saya kembali bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kemarin secara ya sekitar seminggu secara langsung atau offline di Edaka dan sekarang secara virtual kembali bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan cinta kasih. Ya, mengapa cinta kasih? Karena sebenarnya topik atau tema berkaitan dengan cinta kasih ini merupakan tema yang selalu ya, sering kita bahas, sering kita dengar, dan hal ini tentu saja merupakan hal yang sudah sebenarnya sering kita lakukan begitu ya, praktik cinta kasih ya, baik melalui pikiran kita, melalui meta bawana, melalui perbuatan kita ya, membacakan paritat untuk kesembuhan orang sakit begini juga merupakan suatu tindakan atau praktik cinta kasih, menengok mereka yang sedang sakit, memberikan dukungan, begitu ya. Itu juga merupakan praktik cinta kasih, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Lalu juga melalui ucapan kita bisa menyampaikan ya dengan kata-kata yang lembut ya kepada siapapun ya. Menyampaikan ucapan kita dengan lembut atau tidak kasar tetapi nyaman didengar dan berbicara yang sesuai begitu ya dan tepat waktu yang bermanfaat. Itu juga merupakan cara-cara mengembangkan cinta kasih kita atau praktik cinta kasih kita. Lalu kenapa kita masih perlu ya sering membahas berkaitan dengan cinta kasih ini? Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanapun juga, perihal cinta kasih merupakan suatu kualitas batin yang luhur. Jadi memang meskipun kita sudah sering praktik, tentu saja
harus diupayakan lagi untuk semakin dikembangkan, semakin dimantapkan, semakin dikokohkan, dan semakin ditingkatkan sebagai benar-benar menjadi sahabat kita ya dalam setiap langkah. Jadi agar kita selalu berupaya dalam setiap tindakan, pikiran, dan ucapan kita disertai dengan cinta kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan menyampaikan kisah yang ada dalam Dhammapada ya, Dhammapada Atthakatha yang berkaitan dengan latar belakang dibabarkannya Dhammapada, syair Dhammapada yang ke-6 begitu. Ini berkebalikan kisahnya dengan topik kita tentang cinta kasih. Ini tentang pertengkaran begitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertengkaran ini terjadi tidak selalu dialami oleh umat berumah tangga begitu ya. Termasuk termasuk ketika zaman Sang Buddha masih hidup, itu juga terjadi pertikaian atau perbedaan pendapat begitu di antara para biku. Nah, para biku ini ada yang pengikut atau ya yang lebih cenderung mengikuti para guru yang ahli winaya dan yang satunya lagi ahli dhamma. Jadinya banyak terjadi perbedaan pendapat begitu ya. Dan mereka juga sudah sering dinasehati oleh Sang Buddha agar tidak terus-menerus terjadi pertikaian. Akan tetapi mereka banyak yang mengabaikan nasihat dari Sang Buddha, saran dari Sang Buddha. Jadi berkaitan dengan pertengkaran atau pertikaian saja, ini sudah Sang Buddha sendiri ya, orang Maha Agung, Maha Bijaksana, terkadang berusaha melerai pertikaian para biku pun tidak berhasil ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun sebenarnya Sang Buddha sendiri dikatakan, ya nantinya para biku ini juga bakal membaik pula, begitu ya, hubungannya akan rukun kembali, begitu. Tetapi bagaimanapun juga, tetap beliau memberikan nasihat, saran, dan melerai mereka. Nah, karena terus-menerus bertengkar, tidak mendengarkan nasihat dari Sang Buddha, akhirnya Sang Buddha berpuasa atau meninggalkan mereka dan berpuasa di sebuah hutan yang bernama hutan Rakita ya. Nah, dengan adanya kondisi ini, umat di sekitar tempat para biku yang bertikai ini mengetahui bahwa Sang Buddha pergi ke hutan karena memang merasa jika sudah memberikan nasihat berulang kali kepada para biku tetapi tidak didengar ya atau diabaikan. Nah, dengan demikian akhirnya para umat tidak mau untuk menyokong para biku yang berpuasa di tempat itu. Nah, dengan demikian para biku menjalani masa wasa yang cukup menderita kala itu. Meskipun mereka lama-kelamaan menyadari kekeliruan tingkah laku mereka, perilaku mereka, tetapi ya umat juga kan berharap agar para biku benar-benar meminta maaf ya, benar-benar sadar begitu ya, sadar sepenuhnya akan kesalahannya dan berharap menemui Sang Buddha untuk meminta maaf begitu. Tetapi karena pada waktu itu berada di pertengahan masa wasa, para biku tidak bisa menemui Sang Buddha yang berada jauh dari mereka kala itu. Nah, baru setelah selesai masa wasa, para biku menemui Sang Buddha dan bersujud untuk meminta maaf dan menyadari kekeliruan perilaku mereka. Nah, dengan demikian, selanjutnya Sang Buddha mengatakan bahwa sebagian orang itu tidak mengetahui bahwa dalam sebuah pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi bagi mereka yang menyadari hal tersebut, maka akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sedama,
Seperti halnya yang terjadi ya, kondisi sekarang ini adanya banyak cerita atau informasi di media sosial begitu. Banyak orang yang bertengkar maupun bahkan negara-negara yang perang begitu ya. Nah, hal ini memicu banyak pertanyaan begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan setidaknya ya sebagai seorang individu pribadi yang mungkin tidak bisa memberikan suatu andil besar adanya banyak sekali pertengkaran atau pertikaian, ketidak eh, ketidakdamaian begitu ya di antara banyak orang, ya termasuk diri kita sendiri dengan orang-orang lain begitu ya, dengan individu lain, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman, kerabat dan sahabat. Nah, salah satu hal yang paling mungkin kita lakukan tentu saja kembali ke diri kita masing-masing, yaitu dengan tetap berteguh pada prinsip cinta kasih dan prinsip-prinsip yang mengkondisikan kita untuk rukun, damai, harmonis, saling tolong-menolong dengan orang lain. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanapun juga, dalam kehidupan ini, apakah keharmonisan itu merupakan hal yang sangat penting? Ya, saya rasa semuanya setuju ya bahwa hidup harmonis, rukun dan damai dengan orang lain adalah salah satu hal yang sangat kita dambakan. Dan hal ini tidak bisa muncul secara alamiah begitu ya, tetapi harus kita upayakan sedemikian rupa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Romo Ramani yang saya hormati, dalam berkaitan dengan kedamaian, kerukunan, dan keharmonisan, ada dalam Dutia Sarania Sutta Anggutta Nikaya disampaikan 6 hal yang membuat kita rukun, damai, harmonis, ya, bersatu padu begitu. Jadi ini bisa dipraktekkan terhadap siapapun juga ya, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, saudara, dan masyarakat luas ya. Nah, 6 hal ini tentu saja berkaitan dengan praktek cinta kasih seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Yang pertama yaitu bahwa seseorang dengan perbuatan penuh dengan cinta kasih, baik di depan maupun di belakang mereka ya. Dan apalagi jika sesama atau misalnya kita dengan keluarga, dengan teman, bisa sama selaras dengan mereka semua, ini sangat membentuk suatu hubungan yang harmonis, yang rukun. Ya, jadi perbuatan kita itu selaras antara yang benar-benar cinta kasihnya ini tidak hanya ketika kita tunjukkan ketika di depan mereka, tetapi benar-benar di belakang mereka juga kita penuh cinta kasih. Ya, yang kedua juga berkaitan dengan cinta kasih pula, yaitu bagaimana ucapan kita sesuai, selaras ketika di depan orang tersebut maupun di belakangnya. Ya, jadi ini juga sangat penting ya menjadi panduan kita agar keselarasan inilah yang membentuk kedamaian dan keharmonisan di antara sesama ya, dan hal ini pula juga sudah akan mengawali kedamaian bagi batin kita sendiri. Begitu. Nah, yang ketiga, cinta kasih ini selaras melalui pikiran kita antara baik di depan maupun di belakang orang lain. Nah, pikiran cinta kasih ini juga membentuk ucapan dan perbuatan jasmani kita. Jadi memang sebisa mungkin kita belajar ya di setiap kondisi untuk tetap praktik cinta kasih kepada orang lain selaras antara pikiran, ucapan, dan perbuatan kita tetap bermuatan cinta kasih. Hal ini akan mendamaikan batin kita sendiri
dan tentu saja mendamaikan suasana di sekitarnya. Ya, bisa kita bayangkan ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika semua individu mempraktekkan hal ini, kondisinya akan sangat ideal begitu ya. Meskipun semuanya ini masih perlu kita upayakan ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk poin yang keempat dari hal yang menunjang persatuan, tolong menolong, keharmonisan, yaitu berkaitan dengan berbagi apa yang bisa kita bagikan dengan orang lain dan dari apa yang kita peroleh secara pantas begitu ya. Jadi memang berbagi apapun dengan orang lain ya, dalam hal ini misalnya materi ya. Kita memperoleh materi, kita juga bisa berbagi dengan orang tua, dengan saudara, dengan anak, teman dan kerabat. Itu adalah hal yang membuat kondisi hubungan kita akan sangat baik. Ya, apalagi kalau semuanya mempraktekkan hal tersebut. Tetapi memang semua harus berawal dari diri sendiri kita, ya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita berupaya untuk tetap memulai dari diri sendiri dari langkah yang pertama, begitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana kita praktek moralitas dengan baik, ya. Tentu saja moralitas ini memang selalu berhubungan dengan keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jika seseorang bisa praktik moralitas ya, utamanya misalnya sebagai perumah tangga, 5 sila atau 5 kemoralan ini dijaga dengan baik, maka akan membentuk suatu kualitas hubungan yang semakin tinggi begitu ya. Kualitas hubungan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk poin yang terakhir berkaitan dengan hal-hal yang mendukung persatuan, kedamaian, dan keharmonisan, yaitu adalah jika kita semua selaras dalam memiliki pandangan yang benar. Nah, pandangan benar ini kita peroleh melalui banyak hal ya, belajar ya, belajar apapun dengan penuh kerendahan hati, belajar tentang dhamma, belajar pengetahuan umum, bahkan misalnya eh, sebagai orang tua, belajar parenting, maupun sebagai anak belajar bagaimana menghadapi orang tua. Nah, kita juga perlu belajar mengelola emosi atau belajar banyak hal ya, termasuk pengetahuan umum, itu juga sangat membantu kita untuk memperoleh pandangan benar. Dan dapat dikatakan bahwa kita saat ini sudah diarahkan ya oleh Sang Buddha melalui ajaran-ajaran beliau, bagaimana agar kita memiliki pandangan benar dan akhirnya menuju kepada kebahagiaan. Ya, pandangan benar ini berkaitan dengan pandangan benar mengenai hukum sebab akibat atau karma ya. Pandangan benar mengenai 4 kebenaran mulia berkaitan dengan duka, munculnya duka, padamnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Juga berkaitan dengan hukum tilakana, hukum 3 corak umum yang menghiasi atau yang mewarnai dunia ini berkaitan dengan segala sesuatunya bersifat tidak kekal atau tidak tetap, terus-menerus berubah, lalu juga menimbulkan ketidakpuasan atau penderitaan, juga berkaitan dengan adanya tanpa diri yang kekal. Dan hal ini mengkondisikan bahwa kita tidak bisa banyak hal itu di luar kuasa kita atau kendali kita. Jadi kita hanya bisa mengupayakannya. Juga pandangan benar berkaitan dengan paticca samuppada yang diartikan sebagai kemunculan bersebab
atau sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, pandangan benar ini yang utama dalam ajaran Buddha. Jadi ketika seseorang sudah mulai memahami pandangan benar ini, apalagi semuanya misalnya orang lain juga demikian ya, individu yang lain juga memiliki pandangan yang selaras ini akan menciptakan suatu hubungan atau kondisi masyarakat yang harmonis, yang bahagia, yang penuh kerukunan, dan pastinya akan membawa kesejahteraan dan kesehatan kita, baik secara mental maupun secara fisik. Bapak, Ibu, dan Saudara Romo Ramani yang saya hormati, karena dari berbagai kajian juga sudah dibuktikan bahwa meta atau cinta kasih juga termasuk praktik meta bawana itu banyak membawa peningkatan pada emosi-emosi positif, juga pengurangan pada emosi negatif, dan juga kesejahteraan manusia ya, kesejahteraan banyak individu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini perlu kita memang terus memunculkan atau mengkondisikan apa yang sudah baik di dalam batin kita atau yang sudah menjadi kebiasaan baik kita, praktik cinta kasih ya, baik melalui ucapan, pikiran, perbuatan, juga praktik moralitas secara lebih berkualitas, juga praktik berbagi, menjadi dermawan, dan memiliki pandangan benar, memiliki kerendahan hati, itu perlu terus kita munculkan. Ya, tentu saja saya yakin kualitas-kualitas yang seperti itu sudah dimiliki ya. Hanya kita perlu meningkatkannya lagi sebagai kualitas yang semakin unggul di dalam diri pribadi kita masing-masing. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan diri kita masing-masing secara fisik maupun mental. Jadi, dari berbagai hal yang kita lakukan, kita perlu menyertakan cinta kasih dan 6 prinsip yang tadi berkaitan dengan Duttiya Saraniya Sutta, yaitu cinta kasih melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan, moralitas, dan berbagi ya, serta pandangan benar, inilah hal-hal yang terus perlu kita tingkatkan, begitu. Dan dijadikan sebagai upaya dalam setiap kondisi kita. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kondisi sehari-hari tentu saja terkadang kita mengalami yang mungkin naik turun begitu ya. Misalnya saja emosi yang naik turun atau tidak stabil, atau juga terkadang kita ingat bahwa oh ya, sebaiknya begini. Oh ya, sebaiknya tidak begitu. Tahu sebenarnya apa yang perlu dan apa yang tidak perlu, apa yang prioritas atau yang tidak, apa yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat, apa yang merugikan maupun yang tidak merugikan, atau apa yang benar dan apa yang buruk begitu. Sebenarnya kita semua biasanya mengetahuinya, tetapi memang terkadang kita lalai begitu ya. Dan oleh karena itu kita perlu untuk semakin menguatkan kesadaran atau sati di setiap saat agar ketika kondisinya mungkin kita dihadapkan pada berbagai peristiwa yang terkadang tidak kita harapkan, tidak terprediksi begitu, kita tetap berpegang teguh pada dhamma, terutama dalam hal ini misalnya praktik cinta kasih, ya misalnya dalam kondisi yang semarah apapun kita tetap bisa misalnya jeda sejenak atau mengamati diri kita sendiri secara lebih jernih begitu, baru memberikan reaksi yang sesuai. Ya, misalnya begitu. Jadi, mengingat bahwa cinta kasih itu adalah satu hal yang
sangat penting bagi landasan pada setiap perbuatan kita maupun perilaku kita, dan hal ini akan semakin meningkatkan kualitas kebahagiaan kita, baik kebahagiaan secara fisik maupun mental, dan akan tentu saja juga berpengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua semakin maju di dalam dhamma. Terima kasih. Saya akhiri. Sabe Satta Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Satu, sadu, satu, satu. sadu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sila atas anusasana yang telah diberikan. Semoga apa yang Sila sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, tak lupa mari kita mendengarkan sedikit wejangan dari Sukasin. Kepada Sukasin, kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara Henry Gunawan yang malam ini begitu luar biasa, yang kami muliakan juga Sila Nimanawasini malam ini bersama kita, yang juga saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih sahabat atau saudara-saudara kita dimanapun berada yang malam ini, meskipun secara fisiknya ada sedikit gangguan, semoga cepat sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa tuntunan Sila Nimana Wasini ini. Beliau memang begitu slow-nya dan memberi suatu pandangan untuk mengembangkan cinta kasih. Beliau juga ada di Surabaya 1 minggu mengajar adik-adik kita yang ada di sekolah-sekolah umum ini. Tentu membawa suatu himpunan yang positif. Karena memang kalau kita mempunyai kasih dalam hati kita, pasti pengaruh pikiran kita juga memiliki suatu cinta kasih yang luar biasa. Sehingga juga bisa menjadi suatu kekuatan bagi batin serta fisik kita. Semoga saudara kita dilindungi kesehatan dengan siraman dhamma yang luar biasa oleh Sila ini. Semoga Sakti Ratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Satu, satu, satu. Terima kasih Sukasin atas wejangannya yang luar biasa. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan dibacakan oleh Rama Edi. Kepada Rama Edi, kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara Henry. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 19 Mei, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Luhur Samanera Dhamma Daru. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-namanya sakit, seperti biasa bisa menghubungi HP saya, HP Ramanihili, dan juga ke HP Wihara. Selanjutnya, apabila nama-nama yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami coret atau kami hapus. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya, setelah kita melakukan banyak kebajikan dengan pembacaan parita, meditasi, dan mendengarkan anusasana, marilah kita limpahkan jasa kebajikan kepada leluhur yang telah mendahului kita. Semoga para leluhur bisa turut berbahagia atas kebajikan yang telah kita lakukan. Untuk itu, kami mohon kepada Sila untuk
memimpin pelimpahan jasa. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, mari kita bersama-sama memusatkan perhatian kita kembali untuk melimpahkan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini maupun di waktu lain. Semoga Semoga semuanya turut berbahagia atas kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan. Dan bagi mereka yang sedang sakit, semoga mendapatkan ketenangan batin dan segera mendapatkan kesembuhan serta terbebas dari derita. Handamayang patidanang karomase Punya sita nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satanantap pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita tayo tetaha mecap iya tetaha wa Anye maja tawerino satta tedhanti lokasming te bhumma jatuyo nika pance kacatuwokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidaname anumodantu te sayang Ye cimang napajananti dewatesang niwetayu maya dinna naponyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukajiwino kemapadan capapontu te sasasi jata subaha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua satwa, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, satwa-satwa yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis asal kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, selanjutnya, marilah kita tutup pembacaan parita hari ini dengan kembali melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami
Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Ya, baik. Selesai sudah pembacaan berita hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Sila yang telah menyempatkan waktunya untuk memimpin pembacaan berita hari ini. Akhir kata, mari kita bersama-sama mengucapkan Sappe Satta Bhawanto Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ramaedi. Terima kasih Terima Sila, kasih. selamat malam. Kasih, Terima Anumodana, kasih Sila. banyak, Sila. Anumodana Terima Sila. kasih, Selamat Anumodana. malam. Sampai ketemu di Surabaya. Sampai ketemu lagi, Ya, Sila. Bulan depan. ya. Bulan depan. Untuk Ya. Romo Edi, Ramani Seli, dan Bu Kartika ditunggu kedatangannya di STAB nanti, kehadirannya Siap, di STAB. Oke. siap, Sila. Ya, Hari Sabtu ya. iya hari Sabtu, Romo. Baik. Anumodana, terima kasih, Sila. Terima kasih. Sampai jumpa Terima Sabtu kasih Sila. Selamat semuanya. malam. Jumpa. Selamat malam, Selamat Namo malam. Buddhaya. Ya, Namo ya, Buddhaya. kita akhiri ya. Namo Buddhaya. Dari Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa. Please. Sampai ketemu kembali Selasa depan. Namo Buddhaya. Namo.